kami akan membahas karakteristik dan tujuan pembelajaran IPS di SD. Karakteristik pembelajaran IPS di SD. Pengajaran IPS atau Social Students sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana untuk mengenal masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media massa, media cetak, dan media elektronik, misalnya melalui acara televisi, siaran radio, dan membaca koran. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Karakter IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi manusia antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik, sosial, dan budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Di sini saya akan menyampaikan 5 macam sumber materi IPS, yaitu yang pertama yaitu segala sesuatu atau apa saja yang terjadi di sekitar anak sejak dari lahir, baik itu keluarga, sekolah, desa, kecamatan, maupun lingkungan-lingkungan yang lainnya. Yang kedua, kegiatan manusia seperti mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, maupun transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau. Perkembangan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar, dan yang terakhir yaitu bersumber dari anak tersebut, yaitu meliputi berbagai segi dari makanannya, pakaiannya, permainannya, maupun keluarganya. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut dengan Dividing Horizon or Expanding Environment Curriculum, Mukriman. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluarga dan lingkaran tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Tujuan pembelajaran IPS SD. Nilai-nilai sosial dan sikap. Berdasar nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak, seperti menghormati dan mentaati peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kritis. Keterampilan dasar IPS. Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah. Keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, dan mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Pengetahuan dan pemahaman. Mentransmisikan pengetahuan
dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Sikap belajar IPS mengembangkan sikap belajar yang baik, yaitu dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki (inquiry) untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang.